psikologinya ini. Sorry, yang di rumah bisa ngeliat saya atau enggak ya? Ya terserah lah kalian. Apa? Bisa ngeliat saya? Bisa. Apa? Bisa. Nah, kalau yang ini, yang HCI ini, Human Computer Interaction itu adalah aspek psikologisnya. Jadi ketika Anda merancang sistem, ternyata juga Anda harus memperhitungkan aspek psikologis manusia gitu loh. Karena manusia lah nanti yang akan menggunakan sistem. Contoh konkretnya gini ya. Anda misalnya menggunakan aplikasi antara Gojek dan Grab. Ya, Gojek dan Grab. Sekarang ini dulu. Nggak usah diperdulikan dulu aspek-aspek keamanan atau aspek reliabilitas sistem ya. Dari aspek personal Anda, itu pasti Anda merasakan perbedaan ketika menggunakan si Grab dan Gojek. Pernah pakai belum tuh? Pernah kan? Nah, atau misalnya antara Shopee, Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Shopee, Bukalapak, Tokopedia ini sudah itu ya. Nah, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah, Anda merasakan nggak perbedaannya itu ketika menggunakan si aplikasi itu? Secara feel-nya, dan secara look-nya. Jadi HCI, Human Computing Interaction itu, atau IMK ini membahas aspek look and feel, tampilan dan rasa. Bisa bedakan nggak itu? Saya itu kan kalau ke kampus kan lintas provinsi ya. Lintas provinsi. Jawa Tengah ke DIY gitu ya. Jadi sering di belakang bis atau truk. Nah, truk itu kan banyak yang kreatif-kreatif ya. Truk itu banyak yang kreatif-kreatif. Tulisannya macam-macam gitu loh. Nah, ada yang tulisannya lali rupane eling rasane. Yang Jawa mungkin yang tahu. Look and feel itu. Look and feel. Itu aspek psikologi. Nah, ketika orang berinteraksi dengan aplikasi, dengan sistem komputasinya ya mayoritas aplikasi software ya, itu kan orang akan merasakan look and feel-nya itu. Ya toh? Ini di luar aspek keamanannya, di luar aspek kehandalan sistemnya, di luar aspek efisiensi aplikasinya, di luar aspek integritinya gitu ya. Contohnya itu. Tapi ini aspek usability-nya. Itu look and feel. Buat orang per orang itu penting. Oke. Kalau misalnya Anda pernah pakai Windows dengan Linux, komputer yang sistem operasinya Windows dengan yang sistem operasinya Linux, ini kenapa sih? Nah, itu beda nggak? Beda kan, look and feel-nya beda atau Windows, Linux dengan Mac OS misalnya, beda juga tuh. Nah, itu juga akhirnya nanti ketika merancang sistem sosioteknis itu harusnya menjadi pertimbangan. Ketika Anda merancang sistem mobile banking misalnya, Anda punya berapa aplikasi mobile banking di HP Anda? Tak kira 5, tapi isinya 0 semua. Ada berapa? Ada yang punya lebih dari 1 enggak? Ya udahlah, kalau itu mungkin terlalu sensitif ya. Saya enggak ini nanti. Kalau itu aja lah, antara Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Anda punya itu di aplikasi, di HP Anda. Punya ya, lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Atau hanya 1 aja? Ya. 1 aja. Oh, yang lebih dari 1 apa misalnya? Di wali kota. Sosmed ya. Di sini lagi rusak. Oke, yang lebih dari 1 sosmed misalnya ya. Kalau sosmed sih ya memang agak-agak beda ini antara TikTok, Instagram itu. Ini tadi banyak sekali orang-orang. Karena
Iya. Nah, antara antara Instagram, TikTok, YouTube itu kan memang beda ya. Beda-beda fitur gitu loh. Tapi kalau kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu kan sama. Grab, Gojek itu kan sama gitu kan. Nah, yang misalnya antara Tokopedia, Bukalapak sama Shopee misalnya. Look and feel-nya menurut Anda bagaimana itu? Kan ada look-nya dulu. Look itu tampilannya. Kalau tampilannya menurut Anda bagusan mana dari tiga itu? Ya, itu selera juga toh. Nah, enggak, bentar, ini hanya look-nya dulu ya. Tampilannya dulu. Kita nggak ngomongi yang di sana banyak promo, belum kita ngomongin ya, itu lain soal. Itu lain soal itu. Look-nya dulu, look-nya dulu. Aduh. Menurut Anda itu gimana itu? Ini apa ya? Masuk harus gini saya. Oke lah. Nah, antara Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu look-nya menurut Anda saya gini udah gini masih asik. Kayaknya nggak stabil ini double. Memang lebih enak di 101 sih. Nah, oke, antara Tokopedia, Shopee, Bukalapak ini mengganggu ya. Oke, antara Tokopedia, Shopee, Bukalapak kalau dari look-nya gimana menurut Anda? Ada yang Tokopedia, Shopee. Kenapa kalau Shopee? Look-nya loh, tampilannya dulu loh. Kalau menurut Anda, Shopee tampilannya lebih menarik karena apa? Warna ya. Kalau Anda tadi Tokopedia apa? Minimalis. Yang lain kok nggak ada yang punya pendapat ini? Atau jangan-jangan nggak pernah buka itu Tokopedia Shopee ya? Oke, bukalah itu sekali-sekali pakai pay letter gitu. Ini bikin saya stres kalau kayak gini. Kosong nggak? Ya besok ya. Kasihan. Oke. Nah, itu look-nya. Look itu kan nanti juga perlu. Jadi gini, ketika mendesain ini hubungannya nanti sudah bukan orang informatika murni. Disitulah sudah mulai butuh kolaborasi, biasanya dengan orang desain komunikasi visual. Nah, ini yang sering saya tekankan ke anak S1. Jadi anak S1 ya ini mungkin Anda sebagian juga merasa gitu ya. Yang merasa males coding, nah itu S1 informatika tapi males coding, banyak sih. Nah, yang merasa males coding kalau TA atau skripsi, lari-larinya kadang desain, rancang, kan kita artinya kan rancang bangun. Dia merancang antar muka aplikasi XYZ itu. Saya tanya lah, kamu merancang aja, bangunnya mana? Harus ada bangunnya, nggak hanya merancang kalau informatika. Kenapa? Kalau kamu hanya merancang, udahlah kamu kalah sama orang diskonfis. Mereka itu sense of art-nya itu ada. Kalau Anda itu sense of apa? Itu nggak punya sense malah. Anda menangnya dengan mereka adalah di bangunnya. Jadi harus rancang bangun gitu. Itu yang saya tekankan ke anak S1 ya. Nah, tapi maksudnya ketika kita harus mendesain sistem, akhirnya kolaborasi kalau di level itu. Kolaborasi dengan orang desain visual. Ya biasanya prodi diskonfis itu loh. Jadi kan Anda nanti punya apa namanya guidelines dari orang-orang diskonfis, mereka bikin rancangannya, terus Anda yang membangun si rancangan itu, akhirnya jadi front end developer. Oke, front end developer. Mungkin kalau dari sisi sense of art-nya ya kita kurang gitu ya, kita harus akui itu. Tapi dari sisi developing-nya kan kita, keunggulan kita kan di situ, di developing-nya itu. Itu baru look-nya. Kita baru ngomongin look-nya. Yang kedua, feel-nya itu juga penting. Feel-nya, jadi tidak hanya look tapi juga feel. Tidak hanya tampilan tapi juga
rasa. Tadi jangan sampai lali. Orang kan gitu ya biasanya. Lali rupane eling rasane. Karena rasa itu dibawa sampai lama. Oke. Ada satu peribahasa ya. Cuman saya lupa peribahasa dari mana itu. Kita akan lupa apa yang telah orang katakan pada kita. Kita akan lupa atas apa yang pernah orang perbuat pada kita. Tetapi kita akan selalu ingat atas apa yang membuat perasaan kita terluka karenanya. Kenapa? Karena rasanya itu tuh selalu nempel gitu loh. Nah, aplikasi juga gitu. Ini saya nggak buat-buat ya. Kenapa sistem operasi buatan Apple itu walaupun telat secara fungsionalitas itu punya komunitas yang kuat? Karena feel-nya itu. Jadi ternyata itu penting gitu loh. Dibandingkan misalnya Android kalah cepat secara fungsionalitas. Dibandingkan Microsoft Windows misalnya kalah cepat secara fungsionalitas Mac OS itu. Tetapi feel-nya ketika menggunakan orang itu kayak terus jadi apa ya? Gak mau berpindah ke lain OS gitu loh. Nah, itu kenapa? Ya itu yang harus dicari ketika nanti Anda mendesain gitu ya. Ketika Anda mendesain. Jadi ketika mendesain itu kan ada feel yang mungkin perlu dirancang sehingga user itu nanti merasa nyaman gitu ya. Nah, itulah yang namanya UX design. Kan ada UI UX design ya. Perancangan user interface, user experience. Nah, kalau user interface itu lebih ke aspek look tadi. Bagaimana membuat tampilan antarmuka aplikasi yang baik. Tapi UX itu bagaimana membuat feel aplikasi yang nyaman. Nah, ini kajiannya juga nggak mudah. Itu aspek psikologi manusia yang dimainkan. Gitu loh. Nah, kalau nanti Anda mau S3, saya malas coding. Saya maunya ke kajian tentang itu, perancangan user experience yang membuat usernya itu nanti feel comfortable, ya, nyaman menggunakan si aplikasi itu. Nah, tadi saya baru tanya ya, kalau dari tampilan mana yang lebih baik, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Ada yang ngomong Tokopedia, yang ngomong Shopee. Belum ada yang ngomong Bukalapak. Kalau dari feel menggunakannya bagaimana? Sekarang bukan tampilannya, tutup mata tampilan, tapi rasanya. Gimana itu? Kok ketawa sih? Ini beneran ini. Saya sih kalau tampilannya lebih senang yang itu, Pak. Tapi kalau rasanya kayaknya cocok yang ini gitu. Pernah nggak Anda merasakan itu? Sering ya? Sering. Pengalaman pribadi itu. Yuk, ini beneran. Gimana itu kira-kira? Nah, itu nanti jadi bahasan tentang UI UX gitu ya. UI UX. Nah, kalau UX itu ketika saya menjadi customer dari aplikasi ini. Itu langkahnya sudah ke atas lagi. Socio-technical system. Jadi merancang sistem yang nantinya bisa sukses itu ternyata tidak hanya berhenti di aspek teknis. Itu saja sebenarnya paradigma yang ingin saya sampaikan ke Anda. Nah, apakah selama ini Anda sudah dikenalkan dengan konsep paradigma seperti ini atau belum waktu kuliah? Belum ya?
Nah, ya akhirnya sistemnya ya jadi sistem yang ibaratnya itu kering gitu loh, Kasih pagun. kering. Kasih ke pagun. Sistemnya itu ya hanya sistem-sistem IT kering gitu loh. Plastik kan ya taruh di sini kan pagun. Padahal kan ketika sistem itu mau dipakai oleh manusia, manusia itu kan sesuatu yang tidak kering. Kan. Perlu ada sentuhan-sentuhan humanistik. Ada juga yang nyebut ini itu konsep, memang ini dulu kan saya terinspirasi konsep ini waktu saya postdoc di Denmark. Di sana itu kan orang mendesain itu sangat humanis. Scandinavian countries, negara-negara Skandinavia, Eropa Utara ya, ada Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, itu kan negara-negara yang sangat humanis. Jadi kalau mendesain itu humanistik desainnya. Dulu kan awalnya mereka mendesain misalnya Nokia. Itu kan merevolusi ini telepon. Telepon genggam awal-awal itu dikenalkan Motorola Amerika, tetapi meledak di dunia karena Nokia. Karena ada sentuhan desain humanis. Nah, selain itu, desain humanis hasil orang Skandinavia yang mengglobal itu adalah IKEA. Tahu IKEA kan? Nah, kalau beli harus pasang sendiri. di DIY konsepnya, tapi intinya ya pengiritan gitu kan ya. Kalau beli harus pasang sendiri. Tokonya kan gede-gede kalau di sana. Nah, intinya itu bahwa merancang sistem, apapun sistemnya, kalau sistem itu endingnya dipakai oleh manusia, Kalau ada berkat ini siapa aku langsung kasih sama orang. Enggak, kemarin tuh kan suruh scan. capek-capek merancang sistem secara teknis, luar biasa. Pagun nggak ada pas ngantar mobil. Misalnya kalau sistem itu bentuknya fisik, panel-panelnya itu tuh banyak banget gitu ya. Tapi sistem itu tidak akan ada gunanya kalau nanti orang itu mau pakai bingung. Gitu. Kan nanti sistem ini yang pakai juga manusia gitu ya. Itulah kenapa kalau Apple itu dengan pendekatan humanis design itu arahnya kalau merancang sistem itu selalu simplifikasi. Dibuat simple. Oke. Ada istilah KISS ya, KISS, keep it simple, stupid. Nah, itu tuh. Buatlah simple, sederhana, supaya orang itu tidak merasa ini ya, kayak intimidated gitu loh, tidak merasa terintimidasi ketika ini aplikasinya kok angel ya, aku males lah kalau gitu. Jadi kalau bisa mendesain itu maunya dari anak-anak sampai nenek-nenek itu easy going untuk menggunakannya. Nah, itulah socio-technical system. Nah, kalau sudah sosio, itu aspeknya lebih tinggi lagi karena tidak hanya aspek personal orang per orang, intrapersonal, tapi harus sudah interpersonal. Bagaimana aspek hubungan antar manusia itu juga dipertimbangkan. Oke. Nah, ini yang banyak akhirnya muncul aplikasi-aplikasi yang jenisnya social computing application. Aplikasi-aplikasi komputasi sosial. Contohnya ya sosmed itu kan aplikasi komputasi sosial. Aplikasi komputasi sosial itu apa sih? Intinya adalah sistem komputasi yang bisa dipakai untuk memediasi hubungan antar manusia. Apapun sistem komputasinya. Jadi kalau sistem komputasi itu bisa dipakai untuk memediasi hubungan antar manusia, dia tergolong sistem komputasi sosial. Sosmed kan jelas, dia memediasi hubungan antar orang kan. Nah, marketplace juga itu termasuk sistem komputasi sosial. Dia kan bisa memediasi hubungan antara pembeli dengan penjual. Ride hailing application kan juga sama. Ride hailing application itu ya Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim itu loh. Itu kan juga memediasi antara penyedia layanan dengan pengguna layanan. Jadi semua sistem komputasi yang bisa memediasi hubungan antar manusia itu tergolong sistem komputasi sosial. Nah, apalagi ketika Anda merancang sistem yang jenisnya komputasi sosial seperti itu, kayak disco ini, ini apa sih sebenarnya?
Maksudnya yang ini nih. Ya tolong dimaklumi ya, nanti mungkin Selasa depan kalau sana kosong kita pindah sana, 101. Ah, Dua kali. jadi ketika kita merancang sistem komputasi sosial, tidak hanya aspek teknis yang diperhatikan, tidak hanya aspek psikologis yang diperhatikan, tetapi juga aspek sosial. Bagaimana manusia dengan manusia lain itu berinteraksi, itu harus dipahami supaya kita bisa merancang sistemnya. Anda bayangkan nggak dulu awal-awal misalnya si Mark Zuckerberg itu memutuskan fitur-fitur apa saja yang harus ada di Facebook. Gimana kira-kira? Kan Facebook waktu itu belum ada. Aplikasi Facebook kan belum ada. Terus si Mark itu kan terus membayang-bayangkan kira-kira aku kalau bikin aplikasi ya, nanti fitur-fiturnya itu kayak gini loh. Desainer itu kan merancang sesuatu yang belum ada. Kalau merancang sesuatu yang sudah ada itu bukan desain. Itu namanya copycat. Niru gitu ya. Kalau merancang sesuatu itu harusnya belum ada yang dirancang gitu lah. Kalau sesuatunya sudah ada kan bukan merancang tuh. Nah, Anda bayangkan ketika si Mark Zuckerberg tadi waktu Facebook belum ada, bagaimana dia merancang Facebook dengan fitur-fitur seperti itu? Kan dia harus memahami bagaimana interaksi antar manusia supaya dia bisa memutuskan, oh fiturnya itu harusnya ada kayak gini loh. Fiturnya harus ada kayak gitu loh. Gitu? Bagaimana perancangnya TikTok itu dulu merancang nanti ada fitur seperti ini. Itu kan dia harus memahami bagaimana interaksi antar manusia. Kalau dia nggak bisa memahami interaksi antar manusia seperti apa, kan dia nggak bisa merancang fitur apa yang perlu ada di aplikasinya. Nah, tantangan Anda adalah Anda itu harus bisa merancang sistem-sistem yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda diminta untuk merancang sebuah aplikasi apa namanya arisan online gitu ya misalnya, itu kan juga sistem komputasi sosial itu. Kira-kira menurut Anda aplikasi arisan online itu yang akan banyak diadopsi oleh user itu yang memiliki fitur-fitur seperti apa? Satu mungkin kalau sudah dapat nggak perlu bayar lagi. Oh nanti banyak yang ikut itu. Iya nggak? Sopo sing arep nombok iya. Nah itu contohnya ya. Contohnya kan seperti itu. Kira-kira atau misalnya Anda mau merancang aplikasi yang bisa misalnya ya menjadi perantara antara orang yang butuh makanan dengan orang yang punya sisa makanan. Contohnya itu kira-kira fitur-fitur apa saja yang perlu ada di aplikasi itu nanti diadopsi. Kan Anda harus punya sense of social interaction istilahnya. Anda harus punya pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial terjadi di antara kalau contoh tadi itu orang yang butuh makanan dengan orang yang punya sisa makanan. Orang yang butuh contohnya gini, orang contohnya gimana itu? Anda punya nggak ide-ide seperti itu? Kan gitu, itu maksudnya ya. Contohnya seperti itu. Ketika kita mencoba untuk memahami aspek sosialnya, aspek sosialnya. Karena endingnya itu nanti kalau sistem jadi kan yang pakai kan manusia-manusia toh, manusia yang punya sisa makanan dan manusia yang butuh makanan kan gitu. Nah, itu contoh ya. Nah,
tugasnya kuliah Anda itu kan nanti arahnya ke situ. Anda diminta untuk mencoba merancang sistem komputasi, apapun bentuk sistem komputasinya, yang menerapkan paradigma sosio-religio teknis. Paradigma teknisnya ya udah saya anggap selesai, karena Anda kan sudah menguasai bidang itu. Paradigma teknisnya. Jadi bagaimana merancang aplikasi secara teknis, misalnya merancang bisnis prosesnya gimana, mau pakai UML kah, mau pakai DFD kah, mau pakai flowchart kah, nah itu kan Anda sudah bisa. Merancang database-nya gimana kalau aplikasinya itu membutuhkan database. Anda kan sudah selesai dengan urusan itu kan. Merancang dengan ERD-nya kah atau gimana kah, itu kan sudah selesai Anda. Nah, naik ke level berikutnya. Bagaimana merancang HCI, Human Computer Interaction, yang UI-nya, look-nya good looking, nah gitu kan. Dan UX-nya, user experience-nya, comfortable experience. Kan Anda maunya gitu kan. Saya maunya kalau punya suami yang good looking dan membuat saya nyaman. Kan maunya gitu kan. Iya, nggak usah munafik lah gitu kan. Kalau bisa, iya dong. Kalau bisa kaya gitu kan. Jadi saya nyaman betul. Dan kalau bisa jangan punya 2, 3, 4 gitu. Terus kalau itu sudah, naik ke level berikutnya yang aspek sosialnya tadi. Nah, kira-kira Anda punya nggak rencana, saya mau mendesain apa kira-kira ya? Dengan menerapkan paradigma-paradigma itu. Itu yang tugas kuliahnya. Oke, sudah mulai paham yang saya maksud dengan tugas kuliahnya itu? Ya, itu. Ibaratnya kalau Anda desainer baju, perancang busana, kalau hanya merancang baju yang dipakai oleh orang itu nggak merancang itu, Anda gambar aja. Yang namanya merancang itu selalu imajinatif. Jadi Anda memang saya tantang untuk berimajinasi. Oke, beda antara imajinatif dan halu. Oke. Imajinatif itu halu yang on track gitu loh, yang ada tujuannya, nggak sekedar halu gitu ya. Memang harus imajinatif ya. Kalau nggak imajinatif kan nggak bisa jadi desainer. Contoh misalnya si Ridwan Kamil itu kan dia arsitek, siap banyak mendesain bangunan-bangunan yang eksperimental lah, yang ada masjid macam-macam yang dia rancang, misalnya kan ada yang orang Makassar kan? Ada ini, ada kan di sana kan dia juga merancang masjid tuh, yang kubahnya buahnya itu kalau dia nggak imajinatif kan nggak jadi itu. Entah dia itu halunya dari mana ya urusan dia kan, tapi jadi kan ya. Kalau perancang busana siapa yang Anda tahu yang agak aneh-aneh gitu kan, yang Anda tahu siapa? Kan dia kan pasti imajinatif. Nah, perancang sistem aplikasi atau sistem komputasi kan juga perlu imajinasi. Kalau kayak misalnya ya eh, si Steve Jobs dulu nggak imajinatif, kan nggak ada itu iPhone, iOS, iPad OS, Mac OS, nggak ada semua. Ada karena imajinasi dia. Nah, dia mendesain, kemudian dia bangun itu dengan timnya. Nah, ketika membangun biasanya sudah teamwork. Ya kadang merancang pun sudah teamwork, tapi kan ada core desainnya, desain intinya. Nah, disinilah Anda saya tantang untuk berimajinasi mendesain sebuah sistem komputasi dengan paradigma sosio-religio teknis. Nah, ini yang mungkin di awal itu banyak yang mispersepsi ya. Di awal si sosio-religio teknis itu dikira nanti diarahkan membangun sistem ini jadwal sholat, terus mencari kiblat, menghitung warisan, terus apalah gitu ya. Ya itu enggak salah juga, kalau mau merancang itu ya boleh, tapi ya yang bedanya apa kan ada pertanyaan nanti. Tapi lebih luas maksudnya konsep paradigma sosio-religio teknis itu.
Tidak sekedar itu. Sistem komputasinya whatever apapun. Anda mau merancang sistem pinjol ya urusan Anda. Nah, tetapi nanti pinjolnya itu kalau kita sudah ngomong sosio-religio teknis, pinjol Anda itu harusnya ada karakter pembedanya dengan pinjol-pinjol yang sudah ada. Nah, jadi ada karakter pembeda dari rancangan yang Anda buat gitu loh. Tidak sekedar sama. Oke. Nah, itulah ciri khas dari informatika di UIN Sunan Kalijogo. Jadi nanti gini ya, kalau di prodi lain itu kan dakwahnya itu dengan mulut ya, ngomong gitu kan. Nah, nanti dakwah Anda itu dengan rancangan Anda. Hasil rancangan Anda itu tuh sudah berbicara sendiri tanpa Anda harus ngomong. Nah, itulah dakwah Anda. Konsepnya kan itu. Anda kan insinyur gitu loh. Insinyur itu apa sih? Insinyur itu orang yang kerjaannya mendesain, merancang. Soekarno itu insinyur. Awalnya insinyur fisik ya, bangunan-bangunan. Lama-lama dia insinyur tata negara gitu ya. Merancang nation state gitu kan. Nah, kalau ini Anda merancang, diajari merancang sistem komputasi. Tapi sebenarnya konsep ini luas ya, tidak hanya sistem komputasi. Kalau Anda mau terapkan di apapun bisa. Paradigma sosial religio teknis itu kan selama sistem yang Anda rancang itu nanti endingnya itu dimanfaatkan oleh manusia, paradigma sosio religio teknis itu bisa diterapkan. Itu ya. Nah, intinya itu. Mungkin sampai itu dulu. Ini satu slide aja saya ngomongnya bisa panjang ya. Karena ininya klub polip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada pertanyaan tuh, ya asumsi saya dua Anda sudah sangat amat paham sehingga nggak perlu bertanya, atau Anda nggak paham sama sekali ya. Jadi ketika mau tanya bingung, silakan Mas. Oh, ini kan mata kuliahnya istilahnya apa ya? Antara dan TBM. Itu kalau Multidisiplin. nah, biasanya kan kalau yang mata kuliah ini kan dia punya apa suatu sumber rujukan yang panas ini dari teks atau penelitian yang landasannya untuk dia berbicara seperti itu. Terus dia juga ada penelitian terbaru yang dianggap sebagai sudah melampaui atasnya ini dan akan menjadi tren seperti itu. Nah, itu mata kuliah ini seperti apa itu? Oke. Ini misalnya Pak. Jadi kalau secara umum dulu, mata kuliah ini mendapatkan ide inspirasi dari socio-technical system. Jadi nanti kalau Anda mau mencari rujukan-rujukannya, itu adalah tulisan atau literatur yang terkait dengan socio-technical design, perancangan sistem socio-teknis, atau humanistic informatics, humanistic design. Oke, tetapi karena ini lembaga ada misi keagamaannya, unsur agamanya akhirnya perlu kita masukkan di sini. Nah, yang barunya itu di situ. Yang barunya di situ. Nah, itu belum banyak. Yang nambahi unsur religionya itu. Itu belum banyak. Anda cari di seluruh UIN, seluruh dunia dan akhirat, itu nggak ada. Nggak ada itu. Oke. Mau ke UIN Jakarta, nggak punya mereka. UIN Bandung, mereka kemarin baru belajar ke sini. UIN Malang, nggak ada itu. UIN Surabaya. Ada yang kuliah di UIN yang lain dulu, S1-nya mungkin. Nggak ada ini mata kuliah. Oke, tapi sebenarnya itu konsepnya socio-technical system. Socio-technical system design, humanistic informatics, humanistic design. Tapi itu kan kajian yang berasal dari barat. Terus kemudian kita coba, oke, karena kita punya misi keagamaan, kita tambahkan unsur religionya di sini. Tapi religionya itu lebih umum ya, tidak ansih Islam gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke sosial religio, kita akan kasih beberapa contoh insya Allah. Maksudnya gini, kalau di Islam itu kan ada konsep hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Gitu? Hubungan makhluk dengan Tuhannya, hubungan makhluk dengan
makhluk yang lain, hubungan makhluk dengan alam. Nah, kalau itu di Islam ya. Kalau di Nasrani itu ada istilahnya ekotendrik itu. Ekologia, theos, dan andros. Sama itu. Ekologia itu kan alam. Theos itu Tuhan, agama. Andros itu manusia. Disingkatnya ekotendrik. Di Hindu Bali itu ada istilah Trihita Karana. Saya nggak tahu, mungkin ada yang pernah dengar itu atau enggak. Yaitu sama, mirip. Konsep hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Nah, itu yang secara akademik kita kemas dalam bentuk eko-psiko-sosio-religio-teknis. Gitu ya. Jadi nanti ketika merancang sistem itu, paradigma kita seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek teknisnya, pasti karena kita orang teknis tadi ya. Karena kita orang teknis. Nah, ini. Terus aspek intrapersonal, aspek psikologis, intrapersonal manusia. Jadi hubungan manusia dengan dirinya sendiri dulu, gitu ya. Terus aspek sosiologis, hubungan manusia dengan manusia lain. Terus nanti ada aspek ekologis, hubungan manusia dengan alamnya. Dan aspek religiusitas, hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, kalau sudah nanti eko-psiko-sosio-religio teknis, kalau Anda merancang sistem pinjol, kan pinjol Anda itu punya karakter beda, toh? Pasti itu akan terjadi. Pasti itu akan terjadi. Dengan sendirinya, tanpa kita harus memberi stempel rancangan saya syar'i, halal. Nanti ada kulkas halal gitu ya. Maksudnya enggak itu. Ya maksudnya secara sendirinya itu sudah terbentuk gitu loh, tanpa harus gembar-gembor. Makanya tadi saya sebutkan, Anda itu nanti dakwanya bukan dengan mulut Anda, dengan desain Anda. Oke, jadi saya mengindoktrinasi Anda, tetapi secara elegan gitu loh. Maksudnya itu ya, jujur. Jadi Anda nanti dengan desain Anda itu harusnya punya karakter. Nah, itu pembeda antara alumni kita dengan yang lain. Sudah bisa dipahami ya ini maksudnya ya. Nah, tadi kalau pertanyaannya literatur pendukungnya dari mana? Nanti Anda bisa banyak ambil googling itu kan nanti akan ketemu banyak ya. Tentang socio-technical system design, humanistic informatics, humanistic design. Banyak banget itu. Kajian tentang itu banyak. Tinggal nanti Anda nambahi aspek religionya. Itu ya, aspek religionya. Nah, Anda tahu aplikasi OnlyFans? Pura-pura nggak tahu kan? Sebenarnya tahu. Tahu ya? Enggak, tapi yang belakang itu senyum-senyum gitu loh. Yang di rumah ada yang tahu aplikasi OnlyFans? Ya? Kalau ada yang tahu, saya kasih tantangan Anda. Gimana kalau Anda merancang sesuatu kayak OnlyFans dengan paradigma sosio-religio teknis? Bisa nggak? Bisa, tapi saya harus jadi member OnlyFans dulu, Bang. Ketawa dia. Nggak tahu tuh OnlyFans. Ya, tahu itu nggak apa-apa. Tapi nggak usah jadi membernya gitu loh. Apalagi jadi suppliernya. Waduh, lebih parah itu. Oke ya. OnlyFans itu aplikasi untuk orang-orang yang jadi konten kreator menampilkan konten-konten mereka yang porno. Terus pengaksesnya itu member harus bayar, subscribe. Itu sistem sosioteknis itu. Itu sistem sosioteknis. Tapi kalau kita ngomongin aspek sosio-religio teknis, sistem itu kira-kira bagaimana itu? Oke. Bisa nggak Anda merancang OnlyFans yang syar'i? Gitu? Nah, itu tantangan Anda. Gitu loh. Jadi kalau ada narasi, di counter dengan kontra narasi. Kalau ada misalnya ya, orang ngomong ini ban.
haram itu. Dengerin lagu band itu haram. Ya itu urusannya ulama-ulama ya. Kalau urusan Anda, gimana mengcounter itu supaya ya orang yang hobi banget dengerin band, nanti bisa punya alternatif. Paham nggak maksudnya? Paham kan? Nah, Anda jadi fansnya opa-opa nggak? Enggak, tapi di kamarnya ada Cak Anwo, terus ada siapa gitu kan? Nah, enggak, kalau di sini ngomongnya enggak. Tapi kalau ke kamarnya, ini Cak Anwo, terus ini siapa? Yun Bin, ini siapa lagi? Waduh, enggak apa-apa, itu urusan Anda kok. Saya kan bukan ulama yang ngomongin haram meskipun namanya saya fatwa gitu ya. Nah, maksudnya buatlah kontra narasinya. Nah, nanti disitulah orang akan punya alternatif, gitu ya. Maksudnya gitu. Kalau urusan itu pemberi label fatwa halal haram itu ya urusannya para ulama ya. Kalau kita kerjanya itu tadi, kita membuat semacam alternatif. Alternatif. Oke. Nanti ada contohnya lah kalau sudah di sosiologi teknis ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut bentar. Ini udah jam 10 ya. Ya sampai 10 lewat 5 lah ya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak saya lanjut bentar ya. Jadi nanti begini ya. Aduh, kok ini enggak tampil di sini. Sudah minta istirahat berarti itu ya. Sorry ya, yang di rumah ya. Ini bukan karena apa-apa. Karena ternyata di sini eh, proyektornya kurang mendukung. Jadi mungkin untuk hari ini kalau masih ada pertanyaan, saya akan merespon pertanyaan. Kalau enggak, mungkin cukup. Ada pertanyaan dari yang di rumah mungkin? Kalau ada, silakan. Mau tanya Pak, Ya, silakan, Mbak. terkait yang aspek religio Pak, kan tadi kayaknya Bapak banyak membahas aspek sosio. Kalau seumpama diaplikasikan di rancang bangun gitu Pak, apakah apa namanya, yang religionya ini misal berbasis syariah gitu Pak, seumpama di aplikasi yang Bapak contohkan arisan online atau pinjol gitu Pak, itu apakah yang berbasis syariah atau gimana kalau dilihat dari aspek religionya Pak? Oke. Mohon dicontohkan. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Tapi jawabannya insya Allah nanti setelah materinya ke sosio religio. Ini materinya masih sosio teknikal. Gitu ya. Ini gitu. jati bukan ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Gitu ya Mbak ya. Jadi nanti kalau sudah materi sosio religio, saya tolong diingatkan. Pak, saya dulu pernah tanya itu, gimana? Gitu ya. Oke, siap Pak. Ya, ini materinya soalnya masih di sosioteknik. Ya, mungkin menginjak minggu depan, saya sudah mulai masuk ke sosio religio. Minggu depan kan minggu ketiga kan, kalau nggak salah ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau tanya, silahkan kalau ada. Oke, kalau nggak ada, saya ingatkan lagi ya, saya remind. Eh, bagian saya nanti insya Allah setengah semester, tidak ada UAS atau UTS, diganti dengan tugas yang kemarin membuat artikel tentang perancangan sistem berbasis paradigma sosio-religio teknis. Nah, kemarin sebenarnya saya nunggu member grup Telegramnya udah lengkap, saya belum ngecek lagi udah lengkap atau belum ya. Udah lengkap belum sih? Kalau sudah 42 udah lengkap itu. Nah, saya mau upload itu contoh link materi dan link contoh artikel yang pernah dibuat oleh kakak angkatan Anda. Habis ini insya Allah nanti saya cek lagi, kalau sudah 42 langsung saya upload di grup ya. Mungkin itu dari saya, dan harapan saya akhir minggu ini, karena ini sudah minggu kedua, semua kelompok sudah punya anggota kelompoknya. Kalau yang belum, harus segera cari. Kemarin ada satu yang mau tanya di sini ya.
Karena dari 41 kelas A dan B kalau digabungkan 41. Itu nanti ada satu kelompok yang boleh 3 orang. Yang lain hanya 2. Biasanya kalau 3 orang itu yang ketiga Saiton gitu ya. Jadi saya settingnya 2 kan. Ya kasihan nanti yang satu ganggu aja gitu loh. Bukan gitu. Biasanya kalau 3 itu yang kerja cuma 1. Pengalaman saya mengajar selama ini gitu. Kalau anggotanya 3 itu yang kerja cuma 1. Yang 2 itu cuma juru doa dan juru parkir gitu ya. Kalau 2 orang, kalau yang kerja cuma 1, biasanya yang 1 itu dengan sendirinya akan malu. Makanya 2, saya setting 2. Nah, kecuali satu kelompok mau nggak mau memang boleh 3. Nah, itu yang mau 3 itu harus duluan. Kalau sudah ada satu yang satu kelompok 3 orang, yang lain sudah harus 2. Oke? Dan tolong ditulis di grup Telegram. Saya dengan siapa? Minggu ini sudah harus clear anggota kelompoknya. Dan saya harap akhir minggu ini temanya juga sudah punya. Karena nanti akhir minggu ini kalau temanya sudah punya, Anda tinggal punya waktu 5 minggu untuk menyelesaikan artikel itu. Oke ya, jadi di artikel itu saya harapkan Anda apa yang pertama tadi? Imajinatif. Coba Anda imajinasikan Anda mau merancang sistem apa, terus dieksplorasi, dideskripsikan di artikel itu. Oke ya. Oke, Pak, mau nanti tanya, kalau Pak. paradigma, ya bentar, kalau paradigma religionya nanti minggu depan mulai saya masuk ke situ insya Allah. Silahkan Mas. Oh iya Pak, terkait sosioteknis ini kan cakupannya sangat luas Pak ya, terkait sosial. Nah, yang saya tanyakan apakah ada batasan-batasan khusus yang nanti akan menjadi indikator utama dalam aspek sosial ini Pak? Terima kasih. Enggak ada. Bebas, sistem komputasinya itu bebas. Yang penting di sini bukan sistemnya apa yang menjadi fokus penilaian, tetapi bagaimana paradigma sosio-religio teknisnya itu diterapkan. Sistemnya bebas, tidak ada pembatasan sama sekali. Anda mau merancang sistem apa? Terserah. Saya ingin merancang sistem pengatur lalu lintas jalan raya yang berparadigma sosio-religio teknis. Ya silahkan aja. Kalau sistemnya itu sudah ada sih. Terus nanti penerapan sosio-religionya kayak apa, saya pengen tahu kalau ada yang mau itu gitu loh. Contohnya itu ya. Atau saya ingin merancang sistem driverless otomotif yang berparadigma sosio-religio teknis. Ya silahkan. Sebenarnya sistemnya sudah ada. Tapi penerapan paradigma sosio-religio teknisnya kayak apa, ya itu yang pengen saya tahu dari Anda. Oke. Nah. Atau bikin sistem yang belum ada sama sekali, wah itu jauh lebih keren, lebih bagus. Karena memang merancang itu kan prinsip dasarnya kan memvisualisasikan sesuatu yang belum ada. Kalau sesuatunya sudah ada itu kan sebenarnya nggak perlu dirancang. Nah, sudah ada, ngapain dirancang? Gitu ya, yang di rumah tadi siapa? Silakan. Ada lagi? Mungkin silakan Mas. Oh ini Pak, kira-kira untuk yang artikel yang tadi mungkin bisa segera diatur di kan Telegram itu database-nya versi Papa, walaupun ada orang baru masuk tetap bisa dilihat paling pertama. Iya Pak, dan itu mungkin bisa dipin juga Pak. Iya. Supaya kan ya nanti yang ngepin siapa gitu ya. untuk sekarang juga belum banyak yang lain, jadi kalau banyak. Oke, insya Allah habis ini ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sedikit Pak, kalau itu apakah ketiga teks itu harus ditampilkan dalam tulisannya itu Pak? Karena kan kadang-kala kan saya pertanian Pak, background saya Pak. Terus saya juga belajar di sana itu ada ekologi, nah ekologi itu juga harus menampilkan banyak hal. Tapi kelemahan dari menampilkan banyak hal itu istilahnya itu semuanya itu masih jadi mentah dan dia ya. Jadi ya nggak ada gunanya kadang seperti itu Pak. Nah itu gimana itu? Ya tantangannya kan nanti memang meramu yang banyak menjadi concise ya. Saya ingin memprioritaskan semua hal, itu bukan prioritas. Prioritas itu kan pasti cuma satu. Maksudnya gini, aspek teknisnya di sini lebih ke teknis komputasinya. Contohnya apa sih? Ketika merancang secara teknis komputasi itu kan Anda nanti harus mendesain dengan bahasa-bahasa pemodelan tertentu.
Itu yang harusnya Anda kuasai, sudah selesai. Tadi kan saya contohkan misalnya, waktu Anda kuliah RPL, bagi yang sudah, bagi yang belum, S1-nya kan pasti sudah kan. Kan waktu Anda kuliah RPL itu, kan Anda diajari salah satunya tahapan perancangan software. Di antara tahapan-tahapan yang lain. Oke, perancangan itu kan kalau Anda ingat selalu ada 4 aspek secara teknis. Perancangan arsitektur softwarenya, perancangan aplikasinya atau bisnis prosesnya, perancangan database-nya, kalau aplikasi itu membutuhkan database, karena tidak semua aplikasi butuh database, dan perancangan tadi itu, look and feel, UI, UX. Nah, itu aspek teknisnya itu di situ, Mas, maksud saya. Oke, kalau nanti aspek sosionya bagaimana? Ya, itu tadi. Kalau misalnya tadi Anda mau merancang, contohnya ya, Sirekap. Saya balik ke awal tadi. Anda pahami dulu aspek sosiologis penggunanya ini siapa mayoritas. Komunitas politik. Di mana orang-orangnya itu sensitivitasnya 101% itu ya. Tidak hanya 100% itu kan. Nah, itu bagaimana nanti Anda merancang sistemnya supaya sensitivitas itu bisa termitigasi. Itu bisa terjadi. Contohnya itu ya. Contohnya itu. Oke. Kalau misalnya tadi mau merancang pinjol. Oke. Mau merancang pinjol. Sementara nanti direncanakan si aplikasi pinjol ini penggunanya adalah kalangan petani misalnya. Kalangan petani. Nah, Anda kan harus memahami aspek sosiologis petani itu seperti apa. Rata-rata petani itu punya aset-aset yang dokumentasinya lengkap atau enggak. Contoh aspek sosiologis komunitas penggunanya, calon penggunanya itu kan perlu dianalisis. Kalau di RPL ini tahapan analisis sebenarnya. Tahapan analisis itu kan menganalisis kebutuhan calon software. Nah, jadi analisisnya itu tidak hanya aspek teknis yang dianalisis, tapi juga aspek psikologis dan sosiologis. Itu maksudnya. Gitu ya. Nah, tapi ke depan nanti kita akan ada tambahan aspek ekologis. Tapi itu nanti ya. Memang nanti nggak bisa semuanya kayak dijelentrehkan dijabarkan secara utuh. Tetapi kan itu harus jadi pertimbangan gitu loh. Harus jadi pertimbangan. Contohnya nanti kalau kita sudah ngomongin aspek ekologis, mungkin perlu pertimbangan. Kalau fiturnya saya buat begini, itu ngirit. Penggunanya itu ngirit nanti biayanya. Tetapi nanti kerusakan terhadap lingkungannya karena kita memberi subsidi BBM, itu kan nanti secara ekonomi bagus untuk perekonomian bangsa. Inflasinya rendah. Tetapi di sisi lain secara ekologis, itu meningkatkan daya cepat perubahan iklim, kerusakan lingkungan. Makanya kemarin kayak kalau Anda lihat debat itu ada istilah greenflation, terus jadi heboh gitu kan. Nah, bagaimana kalau Anda merancang sistem, itu bisa mendamaikan dua hal ini. Kalau terus-terusan diberi subsidi BBM, ya rakyatnya senang-senang aja sih. Inflasi rendah. Tapi lama-lama nanti kalau iklimnya itu rusak, yang kena juga anak turun kita gitu loh. Bagaimana Anda membuat kebijakan, desain kebijakan yang bisa
mendamaikan dua trade-off ini, dua kontradiksi ini. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk diputuskan, gitu ya. Kayak Anda misalnya merancang bangunan juga gitu. Kalau bangunannya saya rancang begini, nanti tampak Instagramable. Instagramable bangunannya, mendatangkan banyak pengunjung, mendatangkan banyak duit. Tetapi di sisi lain, bangunan kalau dirancang seperti ini, boros energi. Boros energi. Kira-kira bagaimana Anda memutuskan itu nanti? Tidak ada 100% benar atau 100% salah. Namanya mendesain itu nggak ada benar salah. Cocok atau enggak gitu loh. Kita nggak bisa ngomongin bangunannya itu desainnya salah itu. Ya mungkin itu nggak terlalu cocok. Kita nggak bisa ngomong benar salah. Bajunya kok salah ya? Nggak ada. Desain itu ya seberapa cocok dia dengan konteks. Ya namanya desain itu enaknya gitu. Kalau Anda jadi desainer itu enaknya tidak ada pernah bisa disalahkan. Cuman kalau desainer yang sudah profesional tahu dia mendesainnya kurang pas dengan konteks, gitu loh. Tapi mungkin untuk konteks yang lain pas. Jadi kita nggak bisa ngomong salah benar kalau namanya desain. Pas dengan konteksnya atau tidak, di situ kuncinya. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.